aku sukanya sesuatu yang simple karena aku merasa diamond aku tuh udah yang terbaik. Jadi aku sudah menyortir berlian aku yang terbaik. Jadi kita punya rangka dan kita punya desain harus berpusat kepada si diamond ini. Gimana cara menunjukkan keindahan berlian ini secara maksimal begitu. I see. Nah, untuk Veronica sendiri, kamu backgroundnya sebelumnya desain? Iya, jadi saya punya pengalaman sekitar 10 tahun ya di desain. 10. Oh gitu, dan mostly jewelry designer gitu. Jewelry-nya sekitar 2 tahunan, sisanya fashion. I see. Jadi memang mendesain untuk wanita. I see. Nah, kan kalau ngomongin orang-orang yang market, kalau kalian kan saat ini pasti nyari market baru yang lebih percaya sama ethical jewelry, lebih kayak oke, ini lab ground diamond, lebih teknologi groundbreaking yang baru gitu. Nah, untuk sisi investment tuh gimana sih lab ground diamond? Kalau bicara dari sisi investment dibanding natural diamond. Sebenarnya kita selalu bilang bahwa diamond is not investment. Kita percaya bahwa sebenarnya memiliki berlian itu bukan investasi. Karena pada kenyataannya pada setahun terakhir harga berlian telah turun 30% untuk berlian tambang. Jadi kalau misalnya kita do the smart math, kita as a woman kita udah lihat dengan perbedaan harga yang begitu jauh. Kalau kamu pilih lab grown dari awal, kamu udah save. Lab grown tuh harganya sekitar 10%. Jadi kamu udah save the rest, the 90%. And that 90% yang orang suka nggak pikir, oh berarti kan buybacknya gimana, nggak bisa dong dan lain sebagainya. Di kita memang ada buyback soliter. Akan tetapi coba dibayangkan yang 90%-nya ini instead of kamu diemin jadi uang di diamond, kenapa nggak 90% ini dialihkan ke investasi yang lebih cerdas gitu. Betul. Jadi in the long run sebenarnya kalian lebih untung beli lab grown karena it's the same, exactly the same. Sama udah lebih besar dapatnya. Terus sisanya ini kamu punya tabungan elsewhere gitu uangnya. Oke, that's called girl math. Itu namanya girl math ya. Oke, ini interesting banget nih. Nah, terus kayak kalau bikin brand itu zaman sekarang kan juga perang banget tuh di bagian branding dan lain-lain. Ngomongin lab grown diamond, cara marketing kalian pasti beda kan sama natural diamond gitu. Nah, so far tuh struggle untuk memperkenalkan dan memasarkan diamond ini tuh gimana sih? Dan cara kalian ngadepinnya gimana? Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang memang kita sedang ibaratnya menyusun strateginya gitu. Karena it's something new, something yang harus kita introduce juga. Dan kalau dari sisi marketing sendiri memang kita maunya lebih ke Gen Z milenial karena memang yang percaya dengan ethical living, dengan sustainable dan juga maksudnya dengan hal-hal yang berbau lingkungan ya, gimana sih jaga environment gitu. Itu sebenarnya memang yang melek tuh lebih ke anak-anak muda nih sekarang. Karena jujur mungkin aku bisa sharing aja pas kita ada beberapa kali kita pop up store gitu kan, di berbagai mall dan banyak sekali umur 40 ke atas tidak percaya gitu. Jadi banyak keraguan. Mereka pasti doubting on is this real? Is it diamond gitu. Jadi pertanyaannya selalu seputar itu, tetapi sebenarnya ini diamond gitu. Dan sebenarnya marketing yang kita ingin lakukan itu sebenarnya misalnya datang ke conference, terus abis itu seperti hari ini kita di podcast SFN hari ini, terus gimana kalau misalnya ada banyak summit gitu ya misalnya untuk sharing the knowledge. Sebenarnya ini tuh harus ada trust sama knowledge dulu gitu. Jadi edukasi mengenai lab grown diamond ini yang harus kita tingkatkan sebenarnya. Karena memang ketika mereka ngomongin berlian, memang masih banyak yang tidak percaya. Tetapi makin kesini nih aku lihat yang seumuran kita itu banyak yang udah deh aku stick to lab grown diamond aja gitu. Udah mulai kayak gitu karena mereka mungkin melihat sendiri kualitas gitu. Jadi kalau kita marketing bagus tapi kualitas nggak dijaga kan sama aja. Jadi kita mendingan marketing slowly but sure tapi kualitas kita nomor satu. Jadi quality over quantity sih. Benar-benar. Ya, jadi kalian lebih mengarah ke edukasi dan edukasi ya. I see ya benar-benar. Okay, that's amazing guys. Iya. Terus kalau misalnya sekarang tuh berarti rentang usia berapa saja sih yang kayak udah mulai kelihatan banget jadi marketnya solitaire gitu? Jadi sebenarnya salah satu gap yang kita mau isi juga sebagai solitaire adalah
Jadi gini, kalau misalnya kita sebagai seorang wanita, kita biasanya punya diamond pertama kali pada saat kita berusia sekitar 24 ya, waktu kita married dan lain sebagainya. Habis itu kita berhenti nih beli diamond, terus habis itu sampai umur 40-an baru kita beli lagi. Nah kenapa gitu di gap ini kita berhenti? Padahal kan bukannya nggak mau juga, diamond kan bikin cantik, mau kan gitu. Iya, benar. Kenapa gitu? Tapi karena harganya terlalu mahal berlian tambang. Jadi we rather spend uang kita on something else, misalnya investment, bikin bisnis, start a family dan lain sebagainya. Nah, inilah gap 25 dan 24 dan 40-an ini adalah gap yang mau diisi oleh soliter. Jadi kita mau menyediakan option untuk wanita-wanita ini biar bisa self reward gitu. Karena mereka juga mau cantik. Hanya saja pilihannya tidak pernah ada. Benar. Ya, Benar. Iya benar, apalagi di Indonesia ya, kayak mostly tuh itu lagi, dan ya harga ininya lumayan tinggi sih untuk umur 20 something, 30 something. Gak reachable. Ya biasanya makanya tante-tante kan yang kayak iya. mereka jadi lebih bisa beli dibanding kita ini yang gitu. Karena kalau untuk usia kita, maksudnya it's not reachable, satu, dua tidak affordable, dan tiga juga masih banyak prioritas lain. Pasti. Maksudnya ini prioritas kesekian deh gitu. Tapi sekarang dengan adanya lab grown diamond, anak-anak perempuan, maksudnya gadis, remaja, atau maksudnya yang udah mulai kerja, at least bisa beli sesuatu untuk self reward sih. Jadi independent woman ya. Kepuasan. Independent self reward tuh udah tai banget ya. Woman empowerment. Iya, kan interestingly, unlike di jewelry store lain, jewelry kita yang beli tuh cewek semua. Gitu. Biasanya kan That's amazing. Iya, betul. Biasanya kan cowok-cowok beli untuk ceweknya. Atau nggak bawa cowoknya Iya, ke pasangan. iya. Oh, this is so nice. Kita mostly cewek-cewek datang kayak aku nyari this anting spesifik solitaire ring yang aku udah kepengen banget dari dulu gitu. Jadi nemu di solitaire gitu. That's nice. Ya bener, kayak sekali-kali akhirnya kayak industri ini isinya beneran perempuan yang beli sendiri gitu. Dan seneng juga banyak yang custom ya. Jadi banyak misalnya mereka mau bikin heart shape atau princess cut gitu-gitu. Banyak yang aku pingin banget punya bentuk seperti ini, tapi mungkin kemahalan kalau beli di tempat lain, bisa custom di tempat kita gitu. Oh gitu. Berarti kalau di solitaire tuh bisa custom per budget juga gitu ya. Misalnya kayak budgetnya segini, Bisa consult sama aku. Langsung abis ini Renata dan Chelsea Islan ya. Oke, nah terus kayak sementara itu let's talk about Gen Z nih. Gen Z itu kan kayak saat ini umurnya tuh 20 something, kayak awal-awal early 20s. Nah mungkin kayak zaman kita dulu nih early 20s kan kita mentok beli tas LV yang kayak wallet on chain atau apa. Nah sekarang kan Gen Z tuh aku perhatiin udah mulai kayak ke barang mewah tuh mereka konsumtif banget ya. Nah terus kalau untuk di solitaire tuh kalian udah ada juga nggak kayak range mungkin yang diarahin buat Gen Z ya. Iya. It's like Gen Z tuh lagi jadi kayak apa ya, target semua brand. Paling keren Gen Z. Iya, karena like style banget. Iya, masih muda-muda sudah masuk ke luxury market. Ya, they really know what they want. Iya, benar. They really know what And they then want. they know the current issue. They don't just buy. Mereka biasanya kayak ada banyak mikirin, ini dia lagi di cancel atau apa, terus mereka nggak mau gitu. Nah, kalau solitaire ini gimana? Soalnya kan kayak kalian juga ethical gini kan, which is kayak Gen Z pasti kalau mau gitu. Sebenarnya Gen Z yang lagi paling diincar, tapi I'm glad Gen Z itu adalah generasi yang sangat cerdas dan mau untuk research lebih dalam. Jadi dengan naiknya isu sustainability dan go green, banyak banget perusahaan yang greenwashing. Jadi mereka mengaku mereka sustainable, mereka green dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya apa nih greennya, apa sustainable-nya, udah nggak ada jawabannya gitu. Jadi sampai sana. Tapi kalau Gen Z ini very smart generation, di mana mereka actually go through dan do their homework, di mana mereka actually baca. Kita tuh pernah datang beberapa Gen Z yang bener-bener datang karena bilang aku suka banget sama brand kalian, karena kalian tuh bukan cuma jualan doang dan I can see it katanya. Karena kita ada program NGO juga. Oh ya, nah, iya apa jadi tuh? solitaire kita bekerja sama dengan 4 NGO. Yang satu Plan Indonesia, terus ada Wahana Visi Indonesia, ada JAN, Jakarta Animal Aid Network, sama Lindungi Hutan gitu. Jadi sebenarnya kita
setiap pembelian itu bisa kasih beberapa percentage untuk NGO ini. Betul. Gitu. Jadi mereka tetap bisa bekerja dengan baik, bisa tetap berbagi gitu. Jadi kita tuh mau membuat brand yang tidak hanya menjual terus the money is just for us gitu, tapi untuk kebaikan bersama gitu. Jadi to make the world a better place juga sih gitu. Karena kan NGO ini juga ada yang kesejahteraan anak, ada yang untuk misalnya menanam pohon sama lindungi hutan gitu. Karena kan again it's not about only reuse, recycle atau reduce, tapi gimana kita restore and replace gitu. Jadi menanam pohon gitu. Dan juga kalau dengan Wahana Vis Indonesia banyak anak-anak kecil di Papua, kita juga ingin mereka memiliki edukasi ya, punya pendidikan yang layak seperti kita di kota-kota besar gitu. Dan juga yang terakhir Jan gitu untuk animal shelter and welfare. Oke, that's amazing you guys. Kayak akhirnya kita lihat sebuah brand yang benar-benar kayak mau mempedulikan juga sisi community-nya juga ya. Jadi kalian juga ngambil alih community work yang ini. One step at a time. Iya, amazing. Nah, terus kalau rentang harga soliter itu sekarang berapa sih dari yang termurah sampai termahalnya itu di berapa? Nah, ini agak sulit menjawabnya karena kita punya as low as dari 5 juta. Oke. Kalau high nggak ada limitnya sebenarnya. Tergantung sebesar apa berliannya kan. Benar gitu. Jadi ya mungkin that's what I can say ya. Okay. Terendahnya dari start from 5 million. Terendahnya dari 5 tuh tertinggi sesuai request kalian. 5 is nice. Ya jadi kayak kalau ada yang mau iseng-iseng beli buat sehari-hari juga for daily wear gitu. Maksudnya it's a good start kan gitu. It's a good dan start. Maksudnya untuk misalnya gaji pertama misalnya, jadi berkesan gitu, ada sesuatu aku mau misalnya something memorable, beli cincin kah, atau misalnya ada anting earrings gitu sih, dan misalnya pendant gitu, kita ada bisa custom juga. Oh bisa kayak custom apa initial ya, gitu initial ya? bisa. Oh that's nice. Oke, nah terus nih ngomongin branding sama marketingnya untuk sesuatu yang termasuk baru di Indonesia gini, misconception apa sih yang mungkin kayak kalian as founders dan orang yang benar-benar bergelut di dunia ini pengen kalian lurusin gitu ke masyarakat? Karena kan pasti ya biasalah ya kalau sesuatu datang orang akan sesuatu baru datang tuh orang suka kayak ini tuh kayaknya enggak deh, ini tuh kayaknya buat-buatan. Nah gitu, kalian tuh ada nggak sih misconception apa langsung yang ketawa ya? Ketawa ya? Ya kayak ada nggak misconception yang kalian perlu lurusin gitu? First and foremost adalah berlian lab grown adalah berlian tiruan. Atau berlian yang digunakan untuk menipu customer dan bukan berlian asli gitu. Jadi yang disebut berlian asli itu sebetulnya adalah berlian dengan komposisi pure carbon gitu kan. Nah, lab grown itu adalah pure carbon. Jadi jangan disamakan dengan berlian tiruan seperti yang aku bilang sebelumnya, which is moissanite dan juga zirconia gitu. Karena kubik zirconia itu bukan sesuatu yang akan bertahan lama lah. Jadi maksudnya kilaunya dan kualitasnya. Jadi menurut aku instead of beli yang trinkets kecil-kecil terbuat dari zircon dan moissanite, which aku dulu beli ada fasenya gitu. Yang too expensive kan back then. Belum ada opsinya gitu. Jadi itu barang-barang yang terbuat dari zircon itu nggak akan last long gitu. Kamu beli, kamu senang, tapi kayak in a few months kamu udah nggak pakai lagi karena quality will always show gitu. Jadi choose a lab grown menurut aku, which is more sustainable, price wise, also better. Better for the environment. Jadi selain price friendly juga eco friendly. Iya, oke. Ya, boleh diingat para penonton. Karena ini benar-benar good aspek sebelum membeli. Jadi kayak ini benar-benar definisi girl math and shop smart. Oke, terus kalau saat ini di Indonesia sendiri, kalau natural diamond gitu kan pasti ada pengawasnya gitu ya. Kalau di Indonesia gitu itu apakah udah ada lembaga pengawas atau mungkin di internationally lab grown diamond ini tuh sudah ada lembaga pengawasnya?